Terima kasih pemirsa Anda menyaksikan Create Up bersama saya Prisa Sambudatu dan rekan saya. Ya, saya Fajar Wayong dan kali ini kita akan membahas tema terkait dekatkan akses pembiayaan beragun rumah lewat fintech dan sudah tersambung melalui aplikasi Zoom dengan Filman Ferdian, CEO and Co-founder Infinite. Halo, apa kabar Mas? Halo? Bisa dengar Halo, suara? apa kabar? Halo Mas Filman, sehat ya? Salam kenal. Salam Sehat, kenal. terima kasih. Ada Prisa dan juga Salam kenal. Fajar di sini. Ini dibilangnya Halo. Infinite atau Infine ID? Infinite. Oke, apa nih yang mendasari fokus perusahaan di ekosistem pinjaman agunan rumah? Ya, jadi sebenarnya betul sekali kita fokus di pinjaman jaminan properti. Sebenarnya ini bukan pasar baru. Total penyaluran kredit dengan skema ini sekarang sudah sekitar 2.000 triliun rupiah sampai awal tahun 2003. Ini oleh bank yang lebih besar. Namun berdasarkan analisis kami masih ada potensi penyaluran kredit lebih dari 4.000 triliun rupiah. Kalau dibandingkan dengan sektor keuangan lainnya, sebenarnya pinjaman jaminan properti ini belum banyak tersentuh oleh digitalisasi. Nah, di sini Infinite ingin jadi pionir lah yang ingin mengembangkan ekosistem pinjaman jaminan properti agar menjadi lebih besar lagi. Gitu. Oke, tapi permasalahan apa saja sebetulnya Mas Filman yang dihadapi saat memperoleh pinjaman agunan rumah? Iya, jadi karena pasar pinjaman agunan rumah ini belum banyak tersentuh digitalisasi tadi, jadi masih banyak proses yang manual dan menyebabkan pemrosesan pinjaman seperti ini kalau dengan bank terkadang bisa memakan waktu hingga 6 minggu. Karena prosesnya yang manual tadi, jadi bank yang lebih besar yang seharusnya bisa memberikan bunga terjangkau, dia cenderung memprioritaskan debitur dengan nilai pinjaman yang besar juga, biasanya di atas 500 juta rupiah. Nah, kami melihat ada segmen yang belum terlayani dengan baik dan justru mungkin bisa dibilang kesulitan untuk mendapatkan akses pinjaman dengan bunga terjangkau di bawah 18% per tahun. Oke, Kami sebut segmen ini beraset tapi minim akses gitu ya, Mbak. beraset tapi minim akses. Oke, jadi itu yang menjadi Betul. keunggulan dari Infinite dibandingkan dengan yang lain. Oke, solusi apa lagi nih yang dihadirkan oleh Infinite? Ya, prinsipnya kami ingin coba membantu masyarakat membuat properti lebih berarti. Kita fokus untuk melayani segmen beraset minim akses tadi dengan pinjaman 100 sampai 300 juta rupiah. Yang kalau mereka segmen ini cari pinjaman lain, kebanyakan mereka akan lari ke pinjaman tanpa agunan yang kita tahu sendiri bunganya cukup besar gitu ya. Kami memanfaatkan teknologi sehingga proses akuisisi debitur dan pengajuan pinjaman bisa jalan lebih cepat. Kami dapat data dari calon debitur yang sudah kami olah, kami ajukan ini ke satu atau beberapa lembaga keuangan yang paling cocok dengan kondisi dan kebutuhan calon debitur tersebut. Oke, lantas apa yang kemudian didapatkan dari mitra lembaga keuangannya sendiri jika memang bekerja sama dengan Infinite misalnya Mas Filman? Ya, jadi untuk lembaga keuangan di sini yang pertama kita coba bantu dari masalah akses. Untuk mereka, terutama untuk bank yang mungkin skalanya lebih kecil, mereka punya prioritas untuk memperluas jangkauan pemasaran atau akuisisi debitur baru. Kami coba lakukan ini secara digital sehingga harapannya lebih efektif dan efisien. Ada satu contoh debitur yang kami pertemukan dengan mitra kami, BPR, itu tinggalnya hanya beberapa ratus meter dari lokasi BPR tersebut. Kedua juga kami proses debitur itu sesuai dengan kriteria dan preferensi bank. Jadi sistem kami ini mungkin kalau di dunia perbankan disebut loan origination system atau loan monitoring system, sehingga bank itu mendapatkan kemudahan dalam proses pengajuan pinjaman setelah pinjaman berjalan. Terakhir ini kami sediakan juga dengan skema success fee ya untuk banknya, jadi mereka tidak perlu investasi teknologi yang besar di awal karena hanya bayar ketika ada pinjaman yang disetujui. Oke, lantas animonya seperti apa dan ruang untuk profit untuk Infinite seperti apa? Nanti akan kita bahas di segmen terakhir usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di segmen Create Up. Ya, masih bersama kami dalam Create Up dan tentunya masih tersambung melalui Zoom dengan Filman Ferdian, CEO and Co-founder Infinite. Mas Filman, ini yang ingin kami gali juga terkait dengan Infinite. Ini sebetulnya metode KYC customer-nya seperti apa dan seberapa validnya metodenya? Ya, untuk aspek KYC sebenarnya perlu disampaikan bahwa itu pada akhirnya jadi tanggung jawab bank. Kami sebagai financing agent sesuai dengan arahan OJK, fokusnya adalah membantu mereka dalam melakukan KYC tersebut. Dan sistem kami tadi terhubung dengan banyak lembaga untuk yang melakukan verifikasi data seperti eKYC,
Kami juga kerjasama dengan pengecekan penghasilan, skor kredit, dan juga mungkin riwayat kriminal yang nantinya biasanya digunakan oleh mitra kami bank untuk melakukan KYC yang sebenarnya yang mereka lakukan gitu. Oke, berarti bekerja sama dengan bank mana saja? Kita ada 3 BPR yang saat ini bekerja sama dan kami masih fokus di Jabodetabek bersama dengan 3 mitra ini. Selain itu ada 2 bank umum yang kami bekerja sama ini untuk melayani debitur yang skalanya mungkin ada yang mengajukan secara nasional gitu ya, dan ada kebutuhan-kebutuhan khusus misalnya syariah atau platform rekening koran dan lain sebagainya. Oke, Infinite ini kan baru berdiri 1 tahun terakhir. Berarti kan kalau berbicara Betul. mengenai profitabilitas kan tidak secepat itu begitu ya. Tapi animonya bagaimana dengan yaitu tadi pembiayaan beragunan rumah lewat fintech dengan tadi peminjaman di bawah mungkin atau maksimal 300 juta gitu. Animonya bagaimana sih dalam Ya. setahun terakhir? Jadi kami melihatnya di awal kami punya hipotesis bahwa market ini besar dan sudah terbukti, dan setelah kami berjalan kurang lebih 6 bulan begitu ya dalam melakukan market testing, hal itu juga kelihatan. Jadi tiap minggu itu dengan mungkin budget digital marketing yang cukup kecil, sebenarnya banyak sekali kebutuhan pinjaman itu hingga mungkin level puluhan miliar rupiah tiap minggunya yang masuk ke kami. Jadi kami rasa potensinya masih sangat besar yang bisa digarap ke depannya di segmen untuk pinjaman 100 sampai 300 juta rupiah tadi. Oke. Tapi sejauh ini sudah berapa besar penyalurannya, Mas Filman? Ya, jadi karena masih relatif baru, mungkin kita lagi masih ada beberapa hal yang kita perlu cari solusinya gitu ya melalui kerjasama yang kita lakukan. Jadi ini masih awal sih. Oke. Yang bisa saya sampaikan mungkin tadi skalanya bisa puluhan miliar tiap minggu yang mengajukan. Target terdekat? Ya, jadi ini sebenarnya 2 tahun ke depan fokus kami di Jabodetabek dan mungkin 5 kota besar lainnya. Target penyalurannya di angka ratusan miliar rupiah dalam 1-2 tahun ke depan begitu. 1-2 tahun ke depan. 1-2 tahun ke depan, 2 tahun lah ke depan sudah bisa profit ya. Mudah-mudahan, amin. Harapannya begitu. Terima kasih. Thank Amin. you. Dan tentunya kita harapkan adalah Sama-sama, kemudian makasih. manfaatnya dirasakan oleh publik begitu ataupun masyarakat luas. Mas Filman, sayang sekali waktu kita terbatas hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam Create Up. Sukses selalu untuk Infinite. Terima kasih. Mari. Oke, semoga bisa menambah referensi ya dalam melakukan peminjaman untuk pembangunan rumah mungkin ya gitu ya dengan beragunan ataupun ada penjaminan gitu ya. Dan sebelum kami akhiri, kami update kembali indeks harga saham gabungan dan saham-saham yang menjadi gainers di pukul 9:27. Ya, kita lihat datanya sebagai berikut pemirsa, di mana hingga pukul 9:20 ini IHSG masih menghijau begitu ya, 0,33% ke 6.962. Kemudian jika kita lihat dari sisi gainersnya, ada saham seperti Prim, Sema, JAR, SMKM, Meta, DOH, NISP, WIRG, Akset, dan juga Film. Top losersnya ada saham seperti TFAS, Televas, Widi atau Widian, Mitra atau Miti, kemudian King Tire atau Tire, BIKE, Sepeda Bersama, dan Medco yang mengalami atau masuk dalam deretan top losers pemirsa pada pukul 9:27. Dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan tentunya sumber informasi untuk Anda. Dan pastikan perbaharui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Fajar Wayon dan rekan saya. Iya, dan saya Prisa Sombodatu. Selamat Hari Batik. Selamat Hari Batik.